Ya, silakan. Itu tempat sekolah saya ya, tempat sekolah saya. Baik, jadi TK-nya itu tadi di kampung kecil itu, ya. TK-nya itu di kampung kecil itu tadi. Saya katakan di mana tadi? Di Kasih, begitu ya? Di Kasih di Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang. Jadi berturut-turut di sana TK, SD, SMP. Ya, kalau sedikit ingin saya gambarkan itu dikasih di mana? Itu salah satu pesisir, daerah pesisir itu. Begitu ya? Daerah pesisir yang daerah pantai yang ketika di tempat itu bisa kita lihat pulau Sinjai. Kita bisa lihat pulau-pulau 9 itu. Kemudian SMA saya itu SMA 198 Bulukumba. Saya tamat itu tadi di tahun 1980. Kemudian masih pendidikan tadi ya, ditanya di mana saja ya. Oke, jadi saya lanjut ke IKIP, diploma 1. 1 tahun saja, diploma 1. Nah, dari sana saya diangkat jadi guru. Jadi guru. Kemudian diploma 1 saya itulah yang menjadikan dasar saya diangkat jadi guru dan ditempatkan di Buton, di pulau. Nanti dicari di peta di Kabupaten Wakatobi sekarang namanya. Dulu masih Kabupaten Buton, tapi setelah ada pemekaran dia menjadi Kabupaten Wakatobi. Tahun 8 sampai tahun 85. Saya pulang ke sini, pindah ke sini tahun 85 akhir. Baru saya lanjut lagi D2. Diploma 2 itu jadi pada waktu itu saya lanjut di transfer ke S1 sebenarnya. Transfer ke S1 di IKIP, jurusan pendidikan fisika. Jelang skripsi mendekati sudah selesai. Ada kebijakan pemerintah yang ujung-ujungnya sebenarnya mau menganulir itu ijazah. Tahu itu kalau dikatakan dianulir? Tahu kalau dikatakan dianulir bahwa dia tidak mau terima ijazah kami kalau tamat, karena ada kesepakatannya katanya Kakanwil pendidikan dengan pihak rektor, sehingga pada waktu itu kami mundur. Padahal sudah dekat selesai S1-nya, kami mundur. Balik lagi ke sini, tunggu-tunggu lagi yang bisa dilaksanakan tanpa meninggalkan tugas. Nah, itulah sejarahnya saya masuk ke diploma 2. Tamat diploma 2 Universitas Terbuka. Kemudian tamat dari diploma 2 masuk lagi diploma 3. Padahal sebenarnya kalau sekarang itu SMA langsung ke S1. Tapi dulu ada jenjangnya, ada ke diploma 1, diploma 2, diploma 3 baru S1. Dulu juga bisa SMA ke S1. Nah, kenapa Bapak pilih ambil jenjang itu dulu? Karena Bapak mau mandiri. Ada pertimbangan saya itu karena Bapak mau cepat mandiri. Saya tidak mau tergantung kepada siapa-siapa termasuk orang tua. Nah itu. Jadi saya diploma 1 dari IKIP, diploma 2 dari UT, diploma 3 dari UT, Universitas Terbuka UT maksudnya begitu ya. Kemudian S1-nya saya dari STKIP. Dari STKIP yang tadinya saya sudah mendekati selesai dari IKIP. Tapi karena ada kebijakan pemerintah akhirnya saya mundur. Nah, kemudian saya masuk S2 di UNM, sudah UNM namanya, dan S3 juga begitu di UNM. Oke. Saya kira sudah bisa menjawab dari apa yang menjadi pertanyaannya tadi. Oke, apa lagi? Silakan. Jadi tentang kuliah enggak saya. Kalau boleh tahu cita-cita Bapak, apa saja cita-cita Bapak yang sudah tercapai dan belum? Nah, itu dia. Jadi tadi kita sudah ulas tentang cita-cita dalam wujud seperti apa profesi saya ke depan waktu masih sekolah.
begitu ya. Saya tidak mematok bahwa saya mau jadi apa, tapi saya mengatakan tadi apa yang saya katakan tadi, menjadi manusia yang berguna, berguna pada diri sendiri, berguna bagi keluarga, berguna dengan orang sekitaran, berguna untuk daerah, bahkan lebih jauh berguna bagi negara. Begitu ya. Nah, sekarang cita-cita yang saya dapatkan itu ya ternyata saya menjadi guru. Nah, pada waktu saya menjadi guru, saya berusaha menjadi guru yang terbaik. Itu kan cita-cita, begitu ya, menjadi guru yang terbaik. Alhamdulillah Tuhan mewujudkan itu dengan usaha keras. Saya sempat terpilih menjadi guru teladan tingkat, jadi mulai dari tingkat kabupaten juara kan, tingkat provinsi juara kan. Tahunnya itu tahun 2001. Menjadi itu tadi cita-cita saya, menjadi orang yang berguna dan berprestasi. Jadi ketika saya jadi guru, alhamdulillah saya berusaha menjadi guru yang baik. Ada pemilihan guru terbaik, guru teladan namanya di zaman itu, tahun 2001, juara kabupaten, apalagi juara provinsi, mewakili provinsi ke tingkat nasional. Nah itu ya, jadi itu tadi itu jadi guru. Nah, tahun 2004, jadi kan cita-cita tadi ya, tahun 2004 saya dipilih untuk menjadi kepala sekolah. Saya berusaha menjadi kepala sekolah yang terbaik. Itu tuh, jadi selalu saya berusaha menjadi kepala sekolah yang terbaik. Dan saya buktikan, saya dinobatkan menjadi kepala sekolah berprestasi tingkat kabupaten juara 1, tingkat provinsi juga juara 1, mewakili Sulawesi Selatan, dan masuk kepala sekolah berprestasi 3 besar di tingkat nasional. Jadi sebelum saya ke CP1 itu tahun 2008, 2001 jadi guru terbaik, begitu ya. 2008 menjadi kepala sekolah terbaik. Nah itu yang kuanggap bahwa alhamdulillah kesampaian. Untuk yang belum kesampaian, itu tadi bahwa semoga saya bisa menjadi manusia dan kembali ke Sang Pencipta dengan husnul khatimah. Nah itu menjadi cita-cita juga, bagian dari kita. Kalau perjalanan karir dan seterusnya, alhamdulillah sampai saya pensiun pun masih melekat cita-cita itu. Mudah-mudahan menjadi manusia yang berguna. Pensiun pun saya masih berguna karena masih mau menginfakkan ilmu saya ke orang-orang. Artinya dalam kata lain saya masih mengajar. Saya kira itu. Oke, kembalikan ke part kedua. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Jadi sebelum saya menjadi kepala sekolah di SMP 1 Bantaeng, tadi jadi awal karir saya, terekam ya. Awal karir saya pertama jadi guru di tempat yang jauh sekali. Saya pakai jauh sekali. Kenapa? Karena kalau saya mau dapatkan sekarang itu merefleksi kembali, misalnya saya tiba di sana di pulau kecil, kalau sekarang namanya Kabupaten Wakatobi, saya ada di tonya itu. Tuh, kan dikatakan Kabupaten Wakatobi ya. Nah itu Wakatobi sesungguhnya itu singkatan Wanci, jadi Kecamatan Wangi-Wangi. Apa kali?
kali 2 Tomiya Binongko. Jadi saya ada di Tonya. Di Tonya itu tahun 1981 sampai 4 tahun di sana. Karena bertanyanya tadi apa saja, di mana saja, kan begitu ya? Pertanyaan dari siapa tadi? Oh ya, jadi di mana saja, begitu ya? Jadi sebelum ke SMP 1. Nah, tahun 85, ya, tahun 85 saya pindah ke Bantai. Ditempatkan di SMP 1 Bisapu yang di sebelah itu. Dari 85 itu 85 sampai 2004. Berapa lama itu? Hitung dulu. 85 ke 2004. Coba berapa tahun itu? 85 95 10 tahun. 2005 20 tahun kurang 1. Berarti 19 tahun. Saya di SMP 1 di Sapu. Kalau tadi saya di sana di mana tadi? Di Tomiya tahun 81 ke 85. 81, 82, 83, 84, 85. 5 tahun. 5 tahun ya? Di sana berapa tahun? 19 ya? Berarti sudah berapa? 24. Kemudian saya pindah jadi kepala sekolah tahun 2004 itu ke SMP 2 Tumpu Bulu yang sekarang menjadi SMP 1 Gantaran Keke. Dari tahun 2004 itu memang cepat ya, 2004 sampai 2011. Berapa tahun itu? 7 tahun. Nah, tadi berapa tahun di sana? 5, 19, berarti 14 ya. 24 tambah berapa tadi? 7. Sudah berapa? 31 tahun. Pindah ke SMP 1. Nah, itu baru masuk di SMP 1. SMP 1 tahun 2011 sampai tahun 2015. 11, 12, 13, 14, 15. 5 tahun saya di SMP 1. Sudah berapa tahun semua perjalanannya itu tadi? Berapa? 36. Ah, sampai di situ pertanyaan. Sampai di SMP 1 kan? Ya, sampai di situ saja dulu. Karena ada lanjutannya itu mungkin pertanyaannya. Ya. Kalau boleh tahu syarat untuk menjadi ketua dewan. Nah, syarat untuk menjadi ketua dewan. Sebenarnya secara formal rupanya referensi tentang itu dari referensinya rupanya itu lebih pada tingkat trust, lebih pada kepercayaan, karena itu tidak dibutuhkan pendidikan khusus, begitu ya, tidak dibutuhkan pendidikan khusus, tapi paling tidak banyak tahu, ya, tahu banyak. Balik-balik ini beda itu mungkin pengertiannya nih. Banyak tahu dan tahu banyak. Bisa ya? Banyak tahu dan tahu banyak tentang pendidikan. Ya, tentang pendidikan. Nah, itu jadi syaratnya bagaimana kita punya wawasan dalam hal visual pendidikan. Saya kira itu yang menjadi syarat mungkin. Begitu ya? Masih ada? Ya, silakan. Kenapa itu? Nah, itu dia. Ya. Hingga saat ini rupanya itu tidak lebih daripada pendelegasian langsung dan dipilih oleh orang banyak. Kemudian rupanya saya tidak memiliki upaya, tidak memiliki waktu untuk memberikan alasan. Pastinya saya terima. Begitu ya? Karena yang saya pikir bukan sesuatu yang baru,
tentang hal menyangkut pengetahuan tentang apa dan bagaimana pendidikan itu. Oke? Ya, silakan. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecilia Siva, itu apa saja pekerjaan kepala dewan pertimbangan Pekerjaan. Jadi namanya juga Dewan Pendidikan, memberi pertimbangan, ya toh? Memberi pertimbangan kepada pemerintah kabupaten, ya toh? Kemudian pada dinas yang terkait itu, persoalan pertimbangan itu dia laksanakan atau tidak, itu tidak kami masuk ke wilayah bahwa memaksakan diri. Begitu ya. Jadi namanya juga Dewan Pertimbangan, memberikan pertimbangan. Kemudian yang kedua, memberikan saran, masih pada orientasi pendidikan, ya, memberikan saran dan mengusulkan. Jadi tadi pertimbangan, apa tadi saran dan mengusul. Jadi mengusulkan, memberikan saran dan memberikan pertimbangan. Jadi 3 tugas dan fungsi Dewan Pendidikan yang utama: memberikan usul, saran, dan pertimbangan. Begitu ya. selanjutnya program apa saja yang belum yang sudah dilaksanakan. Jadi program Dewan Pendidikan hingga saat ini, jujur ingin saya sampaikan bahwa pertama, ingin saya katakan bahwa pentingnya standar rapor pendidikan di 2 jenjang pendidikan dalam wilayah kabupaten itu, jenjang SD dan jenjang SMP, begitu ya. Nah, itu tentang meningkatkan kualitas pendidikan yang tercatat pada dokumen namanya rapor mutu pendidikan. Nah, itu. Kemudian perlunya standarisasi kualitas pendidikan secara makro, secara nasional. Jadi jenjangnya itu menstandarkan diri di tingkat kabupaten, menstandarkan diri di tingkat provinsi, dan bahkan lebih jauh menstandarkan diri pada tingkat nasional. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri dan tinggal di mana? Kan nama saya Aswan Nabila Aswan. Saya tinggal di Jalan Beriling nomor 18. Silakan. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya di sini untuk mengenal Bapak lebih dekat. Saya ingin bertanya, apa visi misi Bapak selaku Ketua Dewan Pertimbangan Pendidikan? Nah, visi misi ini seharusnya ya saya punya kemampuan mengingat itu ya namanya juga umur. Tapi pastinya intinya visinya itu merubah astagfirullah menjadi alhamdulillah. Nah, itu. Jadi artinya seolah kita berusaha untuk menjadikan sesuatu yang tadinya kurang baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik. Begitu ya. Nah, misinya atau cara mendapatkannya itu yang paling tidak bagaimana kita coba mensinkronkan antara kemampuan dengan kondisi yang ingin kita tuju. Begitu ya. Jadi caranya bagaimana kita lihat situasinya, oh kita harus berbuat begini sehingga kita capai begitu. Itu yang kita katakan visinya. Begitu ya. Cara mendapatkannya itu bagaimana tadi itu merubah astagfirullah menjadi alhamdulillah. Yang tadinya kurang bagus dibuat menjadi bagus,
yang sudah bagus dibuat menjadi lebih bagus. Selanjutnya, sejak kapan Bapak pensiun? Nah, kalau pensiun sebenarnya secara dokumen, nah itu yang perlu dulu saya klarifikasi. Pensiun itu yang dikatakan pensiun berarti berakhir masa kerja. Tapi nyatanya saya ada keunikan. 2 tahun saya sebelum pensiun, 2 tahun sebelum saya pensiun, saya ngambil kerjaan lagi untuk mengajar di satu tempat. Jadi secara fungsional atau secara kepegawaian saya pensiun sejak tahun 2018. Kalau bilangannya sekarang sudah masuk tahun keempat. 19, 20, 21, 22. Karena saya pensiun akhir di penghujung dari 2018. Berarti saya hitungnya 19, 20, 21, 22. Itu secara kepegawaian. Tapi pensiun dalam orientasi bekerja tidak ada pensiun. Tidak ada pensiun. Kenapa? Karena tadi secara keakademian saya masih bekerja. Secara keakademian masih difungsikan akademik, masih mengajarkan. Artinya itulah yang kuanggap bahwa merasa diri tidak pensiun secara keakademian, tetapi secara kepegawaian saya pensiun sejak 4 tahun yang lalu. Oke. Apa kegiatan Bapak selama pensiun? Ya diputus Ki. Mau pindah dulu deh. Nah, Bagus pindah kalau lagi. di situ Pak. Oke. Di Mana lagi? pertanyaan